Pak Camat jualan tomat yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Depots, yang mana pada kesempatan kita kali ini alhamdulillah kita berada di bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, yakni di bulan Ramadan. Yang tentunya pada kesempatan kali ini kita harus mengisi dengan amaliyah Ramadan dan tentunya mendengarkan tausiah dan juga pencerahan-pencerahan baru supaya kita terus muhasabah diri dan memperbaiki diri ke depannya nanti. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman Debers dimanapun kalian berada, kita tentunya sudah kedatangan guru dari SMA 2 Bangsa, yakni guru agama nih, yang mana tentunya anak-anak SMA 2 Bangsa pasti udah kenal nih dan sangat menginspirasi sekali ya. Oke, langsung aja nih Bu, memperkenalkan diri siapa nih Bu? Oke, baik, terima kasih Bang Wildan. Baik para penonton The Post semuanya, ya perkenalkan nama saya Rizda Rodatul Jannah. Ya kebetulan tadi sudah disebutkan saya merupakan salah satu pendidik ya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin cukup sekian aja ya perkenalannya. Siap Ibu. Nah, teman-teman sekarang udah kenal kan, jadi yang di samping saya ini namanya Bu Rizda. Nah, pada kesempatan kita kali ini nih, sebelum kita jauh ke pemateri yang akan kita bahas, kita bakal bincang-bincang dulu nih tentang keseharian Bu Rizda nih selama situasi kondisi pandemi sekarang ini, dan juga di bulan Ramadan ini biasanya Ibu dari pagi sampai tidur tuh ngapain aja tuh Bu? Oke, baik ya. Kalau ditanya seperti itu ya, sebetulnya kebiasaan yang sering Ibu lakukan itu sama seperti orang-orang pada umumnya. Ya, dimulai dari hari Senin sampai Jumat itu Ibu menghabiskan waktunya itu di luar rumah ya. Karena kan menghabiskan waktu sebagian hari-harinya itu dihabiskan untuk bekerja ya. Bahkan dari bekerja itu Ibu mengenal atau berhadapan dengan berbagai kalangan usia. Dimulai dari kayak benar-benar dari kayak anak kecil usia 3 sampai usia Bang Wildan sekarang kan belasan tahun gitu. Jadi ya itu merupakan sebuah tanggung jawab yang tiap harinya itu berbeda, dan itu akan menjadikan buat Ibu sendiri jadi tetap semangat tiap harinya gitu karena berbeda-beda yang Ibu temui. Nah kemudian kalau di hari Sabtu Minggunya ya, dikarenakan Ibu itu cukup bilang kayak malas gitu ya, jadi pekerjaan rumah itu ditumpuk, kayak contohnya cuci baju nih, ditabung dulu selama hari Senin sampai Jumat dan akhirnya di waktu weekend itu baru dikerjain gitu. Dan selebihnya paling diisi dengan berbagai aktivitas kayak untuk menonton, kemudian untuk supaya lebih refresh aja gitu kan selama kegiatan full dari Senin Jumat kan kita tugas-tugas, dan akhirnya di weekend ya itu waktunya untuk quality time gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman sesibuk apapun di luar sana harus menyempatkan untuk beristirahat ya Bu ya. Iya betul. Nah, ngomong-ngomong Ibu ini lulusan dari universitas apa Bu? Kebetulan Ibu masih kuliahnya di Sukabumi ya. Masih kuliah sampai saat ini? Oh enggak, maksudnya udah lulus. Oh udah lulus ya. Keluaran STI Samsul Ulum Sukabumi. Iya. Nah Bu, sekarang kan mungkin Ibu sudah mencapai satu profesi nih Bu, yang mungkin udah Ibu pengen ini menjadi seorang guru. Tadi menjadi guru anak-anak sampai seumuran Wildan ini kan. Nah, kira-kira ada gak sih cita-cita yang mungkin pengen Ibu dapetin sekarang ini tapi belum kesampaian nih Bu? Ada gak Bu? Ada ya, karena kan kalau misalkan kita sudah jadi guru nih, ada kayak keinginan untuk jenjang karir yang lebih baik lagi. Salah satunya kayak kita pengen khususnya Ibu sendiri pengen lulus seleksi kepegawaian, baik itu dari CPNS atau P3K gitu kan. Karena sebelumnya udah sempet ya mencoba di tahun yang kemarin itu gak lolos, jadi pengen coba lagi, dan itu sebuah impian untuk waktu dekat ini gitu. Oke, Masya Allah teman-teman. Jadi yang di rumah menyaksikan, kita sama-sama berdoa nih demi apa yang dicita-citakan Bu Rizda ke depannya nanti. Amin. Dan semoga ketika nanti sudah jadi CPNS nih Bu ya, tetap mengingat dan tetap mengabdikan diri gitu ya Bu di sini. Iya. Tentunya. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kita kali ini mungkin kita akan langsung saja nih membahas tentang pemuda dulu deh Bu. Kita sebelum membahas tentang Ramadan, mungkin pada saat ini kita ada nggak sih Bu yang membedakan gitu pemuda pada saat ini dengan pemuda zamannya Ibu gitu? Oke, Ada baik. apa tuh Bu? Dari sisi keagamaan mungkin atau dari sisi kehidupan sehari-harinya?
Oke baik, kalau di sini Ibu melihat ya, pemuda saat ini gitu dibanding dengan pemuda usia 90-an, kebetulan Ibu Hmm. juga dilahir di, 90-an. Ibu melihat pemuda saat ini itu banyak menghabiskan pemudanya itu banyak menghabiskan waktunya bermain gadget. Karena kan kita, ketahui juga di dalam gadget itu banyak sekali penawaran ya, Ah, baik itu dari segi kayak games, kemudian sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menarik perhatian ya, seperti media sosial, Facebook, Instagram, belum lagi YouTube, banyak vlog-vlog dan lain sebagainya. Belum lagi sekarang ya, yang lagi pening juga TikTok ya. iya benar sekali Ini Bu. itu kan kayak apa ya, itu, sangat merusak sekali, apalagi, ini merupakan pengalaman bukan pengalaman, Ibu melihat sendiri di lingkungan Ibu tinggal sendiri, yang seharusnya anak itu belajar daring, Hmm. melaksanakan, kewajibannya selaku pelajar, tetapi banyak menghabiskan bermain gadget, kemudian bermain game, itu kan bermain game juga bisa sampai berjam-jam menghabiskan waktunya, sampai seharian bahkan ada gitu ya. Nah, melihat ya, ketika zamanan Ibu dulu ya, Ah, jika dibandingkan, kalau dulu kan sangat minim sekali kita mengenal yang namanya gadget. Bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki gadget. ah, ah. Selebihnya kita bagaimana cara bermainnya, kita menggunakan alat-alat yang sederhana, yang pada saat itu ada gitu, tidak membutuhkan alat-alat yang harus dibeli dan sebagainya. Contohnya misalkan kayak bermain sondah, Iya, kemudian kayak iya benteng-bentengan, benar. dan banyak sekali permainan yang pada saat dulu itu melatih kayak kreativitas, anak ketika zaman-zaman dulu. Jadi Hmm. dari hal-hal yang sederhana itu bisa dijadikan sebuah permainan, itu bedanya. Oke, Kemudian lagi ya, oke. karena banyak banget perbedaan antara zaman, anak muda sekarang dengan anak muda dulu gitu. Apa cukup aja, cuma segitu Cukup aja? aja sih Oh, oke sepertinya Bu. siap. Jadi bukan berarti salah dalam berarti menggunakan gadget, tapi kita harus mempergunakannya dalam hal kebaikan ya Bu ya. Nah Jadi betul, harus dimanfaatkan dan juga jangan lupa untuk bermain hal-hal yang kayak tradisional seperti tadi. Kemudian selain meningkatkan kreativitas juga melatih silaturahmi ya. Kalau lewat gadget mah kita lewat online nih silaturahminya. Tapi iya kalau betul, secara langsung mah kan lebih enak gitu dan juga mhm. ada hal-hal yang bisa kita ambil gitu kalau kita langsung ngobrol langsung gitu ya. Nah, situasi kondisi pada saat ini kan Bu ya, di masa pandemi sekarang ini mungkin menjadi banyak pertanyaan juga dan nggak disangka-sangka nih. Ternyata dunia ini mengalami semacam musibah seperti ini gitu Bu. Iya. Nah, sebenarnya pandemi ini dari pandangan Islam sendiri seperti apa tuh Bu? Oke baik, jika ditanya seperti itu, kita Nah, akan melihat sejarah dulu ya. Dalam sebuah hadis itu yang diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian Nasai, Rasulullah ya, Siti Aisyah radhiyallahu anhu waktu itu berkata kepada Rasulullah bahwasanya, "Wahai Rasulullah, apa itu taun?" hmm, Kemudian Rasulullah menjawab, taun itu adalah, sebuah wabah yang Allah turunkan berupa azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Akan tetapi Allah, memberikan taun tersebut ya berupa, hikmah, kemudian rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kemudian bagaimana di sana juga dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ketika ada wabah, Rasul Allah Subhanahu wa taala juga sudah menganjurkan ya bahwasanya ketika ada wabah, berdiam diri di rumah dan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika usaha itu sudah dilakukan, dalam hadis tersebut juga dikatakan bahwasanya ketika segala usaha sudah dilakukan kemudian, pada akhirnya seseorang tersebut tertimpa, maka ganjaran bagi orang tersebut adalah sama seperti mati syahid. Nah, oh, ketika melihat sejarah seperti itu, kita kembali lagi di masa pandemi ini. Corona ini kan merupakan sebuah ujian ya, hmm, ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada setiap makhluknya. Nah, bagaimana kita selaku makhluknya bisa menerima ya, menerimanya dengan sabar, ikhlas, tawakal, kemudian ikhtiar. Ketika segala sesuatu sudah dilakukan, kemudian akhirnya kita tertimpa, maka ganjarannya itu, sama seperti mati syahid, seperti itu. Karena hmm, di dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan dalam surat, dalam ayat terakhirnya bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian kepada suatu kaum, ya melebihi daripada kemampuan kemampuannya. kemampuan tersebut, kaum tersebut gitu. Jadi,
ketika pandemi ini ya senantiasa menyerang gitu, maka hadapilah dengan sabar, kemudian ikhlas, sabar dan tawakal tentunya. Nah, jadi teman-teman semua, apapun musibahnya harus disikapi dengan bagaimana kita memiliki pandangan terhadap musibah tersebut ya, Bu. Iya, betul. Terutama kita sebagai umat Islam tentunya harus tawakal, harus berserah diri dan juga harus memperbaiki diri sehingga musibah ini bukan sebagai cobaan untuk kita tapi sebagai wadah buat kita untuk terus berserah diri kepada Allah dan meminta pertolongan Allah tentunya. Nah, pada sekarang ini Bu, selain masa pandemi ini kita juga kan sudah berada di bulan yang suci ini Bu, di bulan Ramadan pada kesempatan kali ini. Nah, berbicara mengenai Ramadan, tentunya teman-teman di rumah juga mungkin kita bakal sedikit sharing ini. Sebenarnya kenapa sih Bu awal mula sejarah gitu Bu, secara singkatnya di bulan Ramadan ini diwajibkannya puasa Bu? Oke, baik. Seperti apa tuh, Bu? Pertanyaan luar biasa ya. Jadi ini syariat diperintahkannya berpuasa ini berawal pada tanggal 10 Syakban ya, tepatnya di 2 tahun Hijriah. Nah, atau pada saat kaum muslimin setengah tahun hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, atau juga ketika saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memindahkan arah kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Masjidil Haram. Nah, itu salah satu sejarahnya. Nah, kemudian ya eh bertepatan pada saat itu juga sebelumnya dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga sebelumnya melaksanakan puasa, tetapi bukan puasa Ramadan yang dijalankannya, tetapi yang dijalankan oleh Nabi itu adalah puasa Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Nah, kemudian turunlah ayat pada saat itu surat Al-Baqarah ya, ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman ya, diwajibkannya atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kaum sebelumnya ya, agar kamu bertakwa. Nah, di situ perintah awal seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa, dan pada saat itu pula di tahun tepatnya 624 Masehi berbarengan dengan diperintahkannya melaksanakan bulan puasa ataupun ya puasa, itu berbarengan dengan diperintahkannya seperti kurban, kemudian sholat Idul Fitri ya. Nah, seperti itu. Jadi itu awal mula singkatnya kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk mewajibkan puasa. Selain daripada itu juga dalam keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan dihapus, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi teman-teman semua, sejarah singkat kenapa di bulan Ramadan ini diwajibkannya puasa. Nah, selain tadi meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, Bu, kalau dari segi kesehatan, Bu nih, Bu, puasa ini sebenarnya bagi kita secara pribadi, secara fisik, itu ada nggak sih, Bu, manfaatnya gitu, Bu? Jelas ada ya, Oh, kalau jelas ada. ditanya seperti itu. Karena yang namanya puasa ini merupakan zakat ya. Karena segala sesuatu yang Allah berikan itu pasti ada zakatnya, termasuk ya zakat untuk tubuh kita itu salah satunya dengan melalui puasa. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ada manfaatnya? Jelas ada. Nah, dulu ketika zaman Rasulullah itu ada seorang tabib ataupun dokter yang bernama Haris ya. Beliau mengatakan bahwasanya lambung itu adalah rumah penyakit dan pangkal segala obatnya itu adalah puasa. Nah, ketika kita berpuasa, otomatis kita akan menahan rasa lapar, haus ya, sehingga berakibat kepada melemahnya tubuh. Tetapi di balik itu semua gitu ya, dengan berpuasa ini mampu mengembalikan fungsi daripada cadangan protein, kemudian mampu membentuk hormon, kemudian mampu mengistirahatkan fungsi pencernaan ya, kemudian mengoptimalkan fungsi jantung, serta masih banyak lagi, salah satunya itu juga mencerdaskan otak daripada manfaat puasa ini, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi apalagi gitu alasan teman-teman untuk tidak melaksanakan puasa pada saat bulan Ramadan ini, selain dari meningkatkan keimanan juga bermanfaat bagi fisik tubuh kita ini. Nah, Bu, berbicara mengenai puasa, tentunya kan
mungkin ada beberapa alasan nih mengapa teman-teman itu kayak membatalkan puasanya atau mungkin kayak nggak sanggup melaksanakan puasa gitu Bu. Terutama mungkin dibangun sahurnya nih Bu yang menjadi masalah itu di Iya awal-awalnya. betul. Nah, ada nggak sih trik dan tips gitu Bu supaya kita bangun sahurnya tuh lebih cepat gitu atau tepat waktu sehingga nggak kayak bangun tidur itu pas udah sholat subuh gitu baru kita bangun gitu sehingga telat untuk sahur sehingga jadi alasan gitu buat siangnya tuh kita berbuka. Ada nggak Bu trik dan tipsnya nih? Oke, baik. Kalau dibicara trik ya, ini trik yang pernah Ibu lakukan. Hmm. Salah satunya yang pertama adalah niat. Ya, niatkan ketika sebelum kita tidur, ya kayak niat dalam diri, ya Allah, saya akan sahur nanti malam, ya akan bangun misalkan pukul sekian misalkan ya. Dan insya Allah itu gak tahu, maksudnya ada tiba-tiba secara kayak spontanitas kita akan terbangun pada saat itu jika sudah di awalnya diniatkan dengan kuat gitu bahwasanya kita pengen bangun nih buat melaksanakan sahur. Nah, kemudian yang kedua adalah istirahat yang cukup tentunya. Ketika misalkan posisinya kita sebelum tidur misalkan begadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam itu baru tidur, maka itu kan berpengaruh kepada istirahat-istirahat yang lainnya. Itu akan menjadikan kayak kita buat bangun dipukulkan kalau sahur itu kan sebelum subuh ya, sebelum subuh. Nah, itu kan rentan waktunya kalau misalkan kita begadang otomatis istirahatnya tidak cukup dan itu akan mengakibatkan kayak susah bangun, kemudian kelewat. Ya, jadi cukup sih 2 itu tipsnya, niat dan siap. Istirahat yang cukup. Jadi niat dan istirahat yang cukup teman-teman. Jadi semoga teman-teman melaksanakan nih di rumah masing-masing. Selain mungkin kalau di rumah masing-masing sekarang dibantu sama orang tuanya ya Bu ya. Seharusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak berpuasa gitu. Ada alarm juga kan sekarang. Ada alarm juga sekarang ini. Nah, tadi berbicara tentang hal-hal yang bisa kita membatalkan puasa gitu Bu. Selain dari pribadi itu kan pilihan ya ketika kita saya pengen batal nih di siang hari ini gitu. Nah, tapi secara syariat Islamnya gitu Bu, ada nggak sih hal-hal yang mungkin bisa membuat kita tuh membatalkan puasa kita gitu? Ada nggak Bu? Oke, baik. Ada ya selain daripada sudah jelas kalau kita makan, kemudian kalau kita minum itu sudah jelas dapat membatalkan puasa. Nah, kemudian selain daripada itu yang perlu diketahui yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa selanjutnya adalah memasukkan benda duniawi, ya apapun itu benda duniawi kan banyak kepada 5 lubang. 5 lubang itu apa saja? Seperti yang pertama lubang hidung, kemudian lubang mulut, kemudian lubang telinga, lubang dubur dan kubul. Itu tidak boleh memasukkan benda apapun kepada lubang-lubang kelima tersebut. Nah, kemudian selain daripada itu adalah dengan muntah disengaja. Contohnya muntah disengaja itu ketika misalkan ada bangkai binatang nih ya. Terus sama kita diliatin aja dan akhirnya itu menimbulkan muntah. Nah, itu kan disengaja kan, itu juga mampu membatalkan puasa. Selain daripada itu adalah bersenggama, itu sudah jelas ya, bersenggama antara suami istri ya, apalagi yang bukan muhrim itu dapat membatalkan puasa. Ada lagi sebetulnya ada 9 menurut fikih praktis itu. Selain daripada yang membatalkan puasa itu seperti haid, nifas untuk wanita, kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja ya, kemudian hilang akal itu bisa jadi karena sebab tertentu ya yang menyebabkan akal seseorang itu hilang, itu mampu membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah keluar Islam, itu sudah jelas ya dapat membatalkan puasa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tadi Wildan mendengar nih ada salah satu kutipan tidak boleh memasukkan ke dalam lubang hidung nih Bu. Nah, pada saat ini kan di situasi pandemi itu kan kita terkenal dengan namanya swab test, kemudian vaksinasi seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira ketika kita di swab nih Bu ya, dimasukkan ke dalam hidung, nah itu dapat membatalkan puasa tidak Bu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang ini ya, pasti banyak orang yang mempertanyakan hal itu karena kita di masa pandemi seperti ini yang memang membutuhkan hukumnya seperti apa. Nah, karena sudah ada surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia bahwasanya kegiatan swab kemudian vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau vaksinasi emang dalam dalam hukum Islam untuk vaksinasi itu kan hanya disuntik di bagian selain bukan daripada 5 lubang, bisa di tangan. Kalau tangan kan itu tidak termasuk kepada lubang, sehingga itu tidak akan membatalkan puasa. Nah, kemudian berbeda hal dengan swab. Kalau swab kan dimasukkan benda ya ke dalam hidung,
Nah, ini mampu membatalkan puasa, tetapi karena sudah ada surat edaran dari MUI bahwasanya kita juga harus bisa merujuk yang namanya MUI ini merupakan sebuah kesepakatan daripada jumhur ulama yang harus kita ikutin. Tetapi di sisi pandangan yang lain bahwasanya di dalam keempat mazhab ya yang namanya memasukkan benda dunia ke 5 lubang itu hukumnya membatalkan puasa. Tetapi di sini menurut Imam Malik dan Imam Hanafi ya ada keringanan, ada celah. Nah ya, celah itu keringanan bahwasanya ketika memasukkan benda ke dalam hidung contohnya ya kayak swab. Nah, selain daripada benda tersebut kering sifatnya, kalau otomatis berarti bukan berupa cairan atau air gitu ya. Yang sifatnya kering dimasukkan ke dalam hidung, kemudian tidak menyisakan di dalam hidung tersebut tidak menyisakan, maka puasanya tidak batal. Jadi jangan sampai karena perbedaan dari antara mazhab dan kemudian keputusan MUI kita kayak misalkan mempertahankan keputusan ataupun ketentuan, padahal menurut MUI juga itu merupakan kesepakatan dari jumhur ulama dan mazhab juga sama-sama bersumber daripada para ulama seperti itu. Jadi ya silahkan saja jika memang misalkan mau dilakukan tes swab, tetapi alangkah baiknya bisa tidak dilakukan setelah berbuka puasa. Nah jadi seperti itu teman-teman, teman-teman melakukannya kalau bisa setelah berbuka puasa baru melakukan swab test atau vaksinasi, sehingga pada saat ini kan tidak menutup kemungkinan gitu ya Bu, ketika kita mau pergi keluar kota misalnya menemui orang tua kita harus di swab dulu, mau ke bandara seperti itu kan. Jadi diperbolehkan teman-teman dan tidak membatalkan puasa. Nah sekarang ada pertanyaan nih Bu dari netizen, mungkin agak nakal gitu ya pertanyaannya gitu. Iya. Nah sekarang itu katanya kalau misalnya kita kangen mantan gitu ya Bu ya, kan kita tuh harusnya ya di saat puasa ini kan memikirkan fokus gitu ya ke hal-hal ibadah dan sebagainya. Tiba-tiba kelintas, aduh mantan saya lagi ngapain nih misalnya. Mantan saya sama si dia nih. Nah itu membatalkan puasa nih Ini Bu. kayaknya curhat ya. Enggak sih Bu. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya mengenai hal-hal yang membatalkan puasa menurut fikih praktis itu ada 9. Nah ketika berbeda halnya dengan permasalahan bahwasanya kita ingat mantan itu membatalkan puasa tidak. Nah hukumnya ya adalah tidak membatalkan puasa. Namun ya karena boleh-boleh saja kalau misalkan kita ingat seseorang ya itu diperbolehkan. Itu kayak naluri perasaan gitu kan. Tetapi tidak boleh berlebihan. Yang namanya kita puasa selain daripada menahan makan ya, menahan lapar, haus, juga kita harus mampu menahan hawa nafsu gitu untuk untuk supaya pahala puasanya itu tidak berkurang. Itu sih jadi tidak membatalkan puasa. Nah, jadi tidak membatalkan puasa tapi jangan terlalu berlebihan nih kangen-kangennya nanti aja gitu ya Bu ya. Jadi boleh teman-teman kangen tapi jangan disengaja kemudian sampai teman-teman tuh melakukan sesuatu yang negatif gitu ya Bu ya. Nah, kemudian sekarang ini Bu ya, tentunya di bulan Ramadan ini kita harus banyak ya melakukan amal ibadah, kemudian tersenyum gitu ya kepada sesama, sehingga ya namanya senyum itu kan satu ibadah yang harus kita lakukan. Tapi kadang-kadang gitu ya teman-teman tuh ada yang jahil juga gitu, senyum-senyum tuh ke yang bukan mahramnya misalnya, atau pakai bahasa-bahasa Islam gitu kayak Assalamualaikum tapi dengan niatan yang berbeda gitu, kayak Assalamualaikum Uhti, Assalamualaikum Ahi gitu. Di bulan puasa ini Bu, tapi ada niat yang berbeda gitu. Tapi mempergunakan bahasa-bahasa Islami seperti itu, gimana tuh Bu pendapat Ibu? Oke, balik lagi ya, kalau misalkan bertanya kayak itu membatalkan nggak atau seperti apa? Sebetulnya tidak membatalkan, balik lagi. Karena kan ketika seseorang menyapa, ya boleh-boleh saja. Apalagi kalau misalkan menyapanya dengan ucapan salam, otomatis kita selaku umat muslim juga harus menjawabnya dengan salam pula. Karena itu sebuah doa juga kalau kita memberikan salam kepada orang lain. Nah kemudian bagaimana kalau misalkan kita senyum kepada lawan jenis atau kepada orang gitu ya, itu juga boleh saja selama senyum yang kita berikan itu tidak menimbulkan syahwat gitu ya, kayak cuman senyum sebatas memang memberikan kayak menghormati gitu kan, senyum memberikan untuk penghormatan atau menghargai orang tersebut seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, jadi seperti itu teman-teman, boleh senyum kepada yang bukan mahram tapi dengan tujuan yang jelas gitu ya, bukan dengan tujuan untuk menarik hawa nafsu kita gitu. Seperti saya senyum ke ibu gitu kan, dalam artian ini kita silaturahmi ya Bu ya. Nah kemudian nih Bu, kadang-kadang gitu kita juga di masa pandemi saat ini kan dipersulit dengan keadaan gitu ya. Kayak misalnya ya buat berbuka aja susah gitu, buat sahur aja susah dan lain sebagainya. Terus
Sehingga kita tuh nangis gitu di malam hari itu. Selain dari permasalahan itu ada juga permasalahan pribadi misalnya. Nah Iya. kalau misalnya nangis nih Bu di siang hari misalnya kita, karena mungkin kita tidak tahan nih, kan itu mengeluarkan dari salah satu lubang gitu ibaratnya. Nah itu membatalkan puasa nggak Bu? Oke, Kira-kira. Ibu akan memberikan analoginya seperti ini. Kan tadi Bang Wildan bilang kita nangis itu berarti mengeluarkan cairan di salah satu lubang di mata gitu. Apa bedanya dengan kita buang air kecil? Kita Oh juga kan iya mengeluarkan benar. cairan ya. Mm-mm. Nah, sehingga itu tidak membatalkan puasa, kecuali yang mampu membatalkan puasa itu ketika air matanya itu jatuh ke mulut. Dan kan Mm-mm. yang namanya air mata itu kan memiliki rasa ya, sehingga itu mampu membatalkan puasa ketika masuk ke dalam mulut. Kalau misalkan Oh. nangis, misalkan cuma sekedar nangis, kemudian air matanya tidak masuk ke dalam mulut, itu boleh saja Oh tidak iya, membatalkan. jadi jangan sampai nangis air matanya keluar langsung dijilat gitu Iya, ya Bu ya. nah itu Itu kan dengan sengaja ya, itu membatalkan. mentang-mentang nggak boleh minum air, kita minum air mata aja gitu. Kesempatan kan ada air gitu. Iya. Nah, berhubung dengan nangis nih Bu, kan Mm-mm. kadang-kadang kalau kita depresi, nangis itu kan kesel gitu ya, kayak mukul meja, mukul apa, sehingga kita tuh ngomong jorok ibaratnya Bu. Iya. Kayak, kamu nih, saya nih gini banget gitu. Misalnya, nyebut nama hewan dan sebagainya Bu. Nah itu gimana Bu? Menurut pandangan Ibu, bisa kalau membatalkan puasa kayaknya iya atau tidak tuh Bu, atau gimana? Kalau untuk membatalkan puasa, rujukannya kembali lagi tadi di fikih praktis ya, ada Heeh. 9 ya. Sehingga ketika kita sedang berpuasa, kemudian melontarkan kata-kata yang kotor ya, kemudian marah dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangi pahala puasa. Mengurangi Jadi pahala iya, puasa. kita balik lagi, kita mau menentukan nih puasa kita tingkatannya mau ke tingkatan puasa umum, khusus atau khusus bil khusus. Kalau misalkan kita hanya sekedar menahan lapar dan haus, maka kita dikategorikan kepada seseorang yang puasanya umum. Nah, ketika kita mampu menjaga lisan, ya, mampu menjaga amarah, maka bisa dikategorikan kita bisa menjadi seseorang yang puasanya khusus bil khusus seperti itu. Jadi jangan sampai puasa ini cuman teman-teman itu merasakan menahan dahaga dan haus aja, tapi ada Iya, hal yang harus dipertahankan juga, kayak menahan hawa betul. nafsu, menahan kita untuk berbuat yang jelek gitu. Kemudian tentunya mengerjakan amaliyah-amaliyah Ramadan. Nah, di amaliyah Ramadan itu kan Bu ada salah satunya tuh kegiatan taraweh nih Bu. Iya, Kegiatan taraweh ini kan diharuskan bahkan ya kita itu untuk berjamaah gitu ya Bu di masjid. Tapi lagi-lagi gitu melihat situasi kondisi seperti ini yang ibaratnya harus 3M, yang harus jaga jarak gitu. Nah itu gimana Bu? Apa kita sholat tarawihnya sendiri-sendiri di rumah aja atau gimana Bu? oke baik ya. Ibu akan meluruskan tadi Bang Wilan bahwasanya sholat tarawih itu mengharuskan. Nah, Sebetulnya hukum daripada sholat tarawih itu adalah sunnah oh muakkad sunnah ya. muakkad, Jadi sunnah ya yang harus dikerjakan hampir mendekati kepada wajib wajib. ya, karena sangat dianjurkan sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan masa sekarang di pandemi kan tidak boleh Mm-mm. berkerumun ya. Selagi kita kan beribadah itu salah satunya eh, salah satu syaratnya itu kita harus berwudu dulu. Sehingga dengan berwudu kita tidak boleh kontak fisik dengan lawan jenis Mm-mm. ya, sehingga itu akan membatalkan. Nah, dari situ kita juga bisa membentengi diri gitu karena anjuran dari pemerintah sebetulnya selagi kita bisa menjaga jarak, kemudian tidak bersentuhan, social distancing ya, itu bisa saja boleh dilakukan. Apalagi kita semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ya, dengan catatan kita juga berusaha untuk mencegah menjaganya ikhtiar dengan cara social distancing, pokoknya 3M tersebut gitu, Mm-mm. sehingga ketika pelaksanaan sholat taraweh itu bisa dilaksanakan di masjid. Apalagi kan kalau misalkan pemerintah juga memperbolehkan sholat berjamaah di masjid dengan syarat bahwasanya di wilayah tersebut itu termasuk zona apa dulu nih. Kalau misalkan Mm-mm. zonanya hijau ya silakan dilakukan, tapi kalau misalkan memang zona merah sebaiknya dilakukan di rumah seperti Hmm. itu. Nah, tadi kan kita udah berbicara nih tentang sahur, kemudian juga amaliyah di siang hari yang harus kita laksanakan, dan kita terakhir nih berbicara tentang berbuka puasa nih Bu. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita laksanakan gitu saat berbuka puasa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad ini Bu? Oke. Seperti apa Bu? Baik.
Yang pertama tentunya kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa ya. Jadi ketika sudah waktunya berbuka itu tidak boleh dilama-lama lagi. Jadi disegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan lupa membaca doa ketika berbuka puasa. Jadi jangan karena terburu-buru kita sampai lupa untuk membaca doa dulu gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dianjurkan untuk makan kurma itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika misalkan tidak ada kurma, ya silahkan untuk berbukanya itu menggunakan air putih saja, seperti itu. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Makanya boleh nih teman-teman dari siang hari ini atau siang-siang membeli korma terlebih dahulu gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang Sunda mah gitu ya langsung makan kolak gitu ya Bu, yang manis-manisnya tuh sebagai pengganti kurma katanya gitu. Tapi lebih baiknya dianjurkan kurmanya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, setelah bulan puasa kemudian bulan Ramadan ini kan identik kita itu melaksanakan Idul Fitri ya Bu ya. Nah, kemudian apalagi orang-orang Indonesia tuh biasanya terkenal dengan kegiatan kayak membeli baju baru, kemudian makan ketupat dan lain sebagainya gitu Bu. Nah, pendapat Ibu gitu tentang kegiatan-kegiatan seperti ini seperti apa Bu? Oke, baik. Ketika melihat hal seperti itu sebetulnya itu merupakan sebuah budaya ya. Kayak budaya yang setiap tahunnya orang-orang melakukan hal tersebut. Tetapi selain daripada yang namanya budaya, dalam sebuah keterangan ketika hari raya Idul Fitri kemudian kita menyambutnya dengan pakaian yang terbaik, kemudian bersih itu disunahkan. Ternyata memang disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Ya, bukan berarti yang terbaik itu harus baru, ya harus bagus dan lain sebagainya. Yang penting yang terbaik sehingga itu mampu menyambut tamunya dengan baik pula dengan pakaian yang terbaik tersebut. Nah, selain daripada itu ya yang dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik juga tentunya harus bersih ya. Kemudian yang ketiga adalah pakaian itu tidak menimbulkan syahwat bagi perempuan, kayak misalkan tidak boleh ketat, kemudian harus menutup aurat ya. Intinya daripada kegiatan tersebut diperbolehkan saja gitu, malah memang bagus dilakukan sehingga itu merupakan bentuk daripada partisipasi ataupun bentuk apresiasi daripada menyambutnya ya bulan Idul Fitri tersebut. Nah, selain daripada itu ya sebetulnya bukan Idul Fitri itu bukan kita memiliki ataupun berganti dengan pakaian yang baru, tetapi hakikatnya Idul Fitri ini bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang nilai keimanannya itu bertambah dengan bulan Idul Fitri tersebut kan, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kembali suci lagi gitu, seperti itu. Nah, jadi diperbolehkan teman-teman untuk kayak makan ketupat, membeli baju baru, tapi jangan kayak kadang-kadang ada orang yang sombong gitu Bu. Ketika membeli baju baru tuh datang ke masjid tuh justru dia ya menyombongkan dirinya gitu. Saya punya baju ini dan lain sebagainya gitu. Bahkan kalau anak-anak sekarang kan jadi kayak setelannya tuh setelan orang luar gitu Bu. Jadi modern gitu. Jadi ketika baju Idul Fitri itu malah pakai pakaian yang seperti itu gitu. Justru itu tidak dianjurkan ya. Nah, kemudian nih Bu tadi berbicara tentang kita harus kembali suci nih. Nah, terkadang gitu saya pribadi sulit gitu Bu untuk mempertahankan amaliyah-amaliyah di Ramadan ini. Seperti misalnya saya sering melaksanakan sholat tahajud, saya sering puasa itu menjadi kebiasaan. Tapi bulan-bulan selanjutnya Senin Kamis aja jarang gitu Bu untuk dilaksanakan dan berat gitu. Kemudian apalagi sholat tahajud gitu. Jadi gimana sih Bu caranya buat kita mempertahankan amaliyah Ramadan itu Bu? Gitu. Oke, baik. Cara mempertahankan atau mengistiqomahkan ya kita ibadah di hari-hari berikutnya. Yang pertama adalah tentunya balik lagi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu itu kita niatkan karena Allah dan tentunya harus ikhlas ya. Senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah senantiasa kita selalu mengingat kematian. Karena belum tentu kan yang namanya kematian kita tidak pernah tahu ya, yang namanya kematian, sehingga setiap harinya kita harus bisa menjadi seseorang yang tidak menyia-nyiakan waktu gitu. Nah, kemudian ketika kita ingat kematian, belum tentu besok kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan pahala untuk bekal nanti di akhirat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanamkan pada diri kita ya bahwasanya kegiatan ibadah yang kita lakukan itu merupakan sebuah ibadah yang nantinya untuk bekal di
akhirat kelak gitu ya. Jadi sehingga kita tetap termotivasi setiap harinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa menunjang kita untuk masuk kepada surganya Allah. Nah, selain daripada itu memperbanyak baca Al-Quran, karena dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang terakhir, coba kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini mampu memberikan dampak pengaruh kepada diri kita sendiri gitu ya, sehingga kita terus termotivasi setiap harinya. Apalagi kalau misalkan kita punya grup ya, grup misalkan soleh atau soleha yang di dalamnya selalu mengingatkan kepada kebaikan dan lain sebagainya, itu mampu termotivasi seperti itu. Jadi boleh tuh teman-teman, tadi tipsnya dari Ibu supaya kita mendekatkan diri dengan orang-orang soleh, sehingga kita yang ibaratnya belum seperti mereka gitu, termotivasi gitu ya. Jadi kalau kata Ustadz Adi Hidayat mah, kalau kamu tidak sanggup berlomba dengan orang soleh mencapai kebaikan, berlombalah dengan orang jahat untuk bertaubat, katanya seperti itu. Nah, mungkin sekian nih Bu, terima kasih untuk kehadirannya dan juga telah memotivasi dan juga menginspirasi kita semua. Sehingga teman-teman, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Rizda kali ini bisa menjadi titik tolak dan pelajaran bagi kita untuk muhasabah diri, memperbaiki diri ke depannya, dan jadikan Ramadan menjadi tempat untuk kita, sebagai pijakan untuk kita memperbaiki diri ke depannya nanti. Nah, mungkin itu saja teman-teman pada kesempatan kita kali ini. Sekian aja Ibu ya. Ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup Bu? Kayaknya cukup deh. Cukup aja, oke. Banyak-banyaklah minum jamu agar sendi dan urat-urat sehat. Banyak-banyaklah menuntut ilmu agar selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.